Kita habis turun dari puncak. Kebetulan di sini ada Gua Walet. Penasaran nih, icon banget nih di Ciremai Gua Walet. Jadi kita penasaran. Kita mau turun lihat Gua Walet tuh kayak gimana sih. Yuk. Jatuh, tertatih, terseok-seok, letih. Di saat rasa menuntut rebah, karena ia telah terlampau lelah. Tenang, karena itu adalah keniscayaan sebuah proses. Karena sejatinya kita terus mendekati puncak. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran, maka belajarlah dari sebuah perjalanan. Bukan soal awal dan akhir, permulaan ataupun pencapaian. Sebuah keyakinan pada setiap langkah. Ketika saatnya tiba dan Tuhan berbicara, kau akan melihat keindahan hidup ini. Jam 15.50 kita nyampe pos 5 Bayangan. Kayaknya roman-romannya sih sebentar lagi pos 5. Kita go. Jam 14 lebih 04 kita nyampe pos 5. Alhasil finally kita diriin camp sambil masak-masak. Kita istirahat. Yuk kita diriin tenda dulu. Tenda sudah berdiri, koki pun mulai beraksi. Dengan skill yang memadai, kami pun disuguhi masakan khasnya. Ya, meski cuma tempe dan telur dadar, tapi di gunung terasa mewah. Beres masak di luar kita langsung OTW mamam aja ya, soalnya perut udah keroncongan. Terus setelah makan kita akan tidur lah untuk mengumpulkan tenaga buat summit. Tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ya Rabb. Terima kasih atas nikmat rezekimu, berkahmu. Sekarang tepat jam 20.00. Kita coba untuk istirahat, tidur buat persiapan summit. Perkiraan summit kita mulai jam 4 pagi. Mudah-mudahan dapat view yang bagus. Sampai ketemu lagi summit. Ger. Oi. Ger. Oh, Waduh, tepat jam 10 malam. Kita lagi enak-enak tidur, lagi pulas karena capek kan tadi. Tidur tuh jam 9 barusan makan. Ada bagas 3 ekor diserang. Buset, sini. Bah,
benar-benar. Padahal kita udah taruh makanan di atas sana tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Oh, di atas itu tuh. Makanan kita sengaja di atas tinggi-tinggi biar nggak kejangkau lah. Tapi dia tetap nyerang ke tenda. Mungkin masih ada bau dari nesting bekas kita masak. Makanya kita kepaksa kita jaga malam lagi. Oh ini mah Cikuray pulang lagi, kita jaga paling di rolling lah ya per 2 jam paling ya biar aman 2 jam 2 orang. Oke, 2 jam buat aman tenda. Sip, kita jaga-jaga dulu. Doain kita ya biar dapat buruan bawa ke Bandung. Gak bercanda. Ini tenda padahal berisi 3 orang, tapi dapat diseret sama Bagas kena. Berarti kita tahu tenaganya segimana ya. Pendakian gak ada yang instan, karena yang instan cuma pop mie. Tapi maaf, ini bukan sponsor. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan summit ke puncak. Walaupun dengan sedikit kesiangan dikarenakan ada gangguan waktu malam, kita diserang Bagas, jadi kita terpaksa buat begadang untuk patroli jaga tenda biar aman. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan yang penting kita dikasih keselamatan, kelancaran untuk summit sekarang. Sebelum summit kita berdoa dulu. Berdoa tidak akan pernah selesai. Ini project sukses. Setelah mengisi perut sedikit dengan makanan, kami pun berangkat untuk summit. Rencana summit jam 4 pagi, tapi kenyataannya kami memulai langkah pada jam 6 pagi. Haduh, ngaret 2 jam. Semoga sunrise menunggu kami di puncak nanti. Pagi ini dingin sekali, tangan terasa beku. Semoga saja hati ini tak ikut membeku, dikarenakan sikapmu yang dingin sekali. Haduh. Kami pun berjalan dan terus berjalan. Kontur berbatu dan trek yang curam membuat kami harus ekstra hati-hati. Waktu tak mungkin bisa diputar kembali. Maka selagi kamu mampu berjalan, berjalanlah kemanapun kamu mau. Nikmati setiap langkah dalam hidupmu. Setidaknya sekali dalam seumur hidup, lampaui batas diri, keluar dari zona nyaman, dan ukir dalam ingatan kenangan tak terlupakan di setiap perjalanan sulit yang berhasil kamu lalui. Baru nyampe 28 mPl, batas elevasi mulai kebuka, tapi udara makin tipis, jadi kita harus bisa ngatur oksigen kita. Paling roman-romannya sih puncak sebentar lagi, tapi dengan tetes-tetes tenaga yang terakhir guys.
nikmatin aja view-nya. Begitu sederhana, angkatlah ransel dan carriermu. Culik beberapa orang yang sepemikiran dan sejalan denganmu. Lalu, pergilah ke tempat yang membuat jiwamu tentram dan jauh dari lingkungan yang tidak lagi berperi kemanusiaan ini. Tak perlu mengangkat koper, memakai kemeja dan dasi untuk terlihat berwibawa, bahagia dan mapan. Jika pada kenyataannya hanya memakai topeng di panggung semesta untuk memenangkan hati penjilat dan penikmat dunia. Nikmati proses dan ciptakanlah damai di jiwamu. Sesungguhnya dimanapun engkau lahir, letak mimpi adalah dekat dengan langit. Puncak Gunung Ciremai sudah melambai-lambai dari kejauhan. Tapi semakin kita dekati, semakin dia menjauh. Seperti kaya si dia, semakin didekati malah makin menjauh. Ternyata dia milih orang lain. Hadeh, jomblo bisa apa? Untuk sampai di puncak tertinggi, tidak semudah menunggu senja dengan segelas kopi. Jatuh berkali-kali dengan cara yang bervariasi. Namun, tak lupa cara bangkit kembali. Kadang menjadi lemah, kadang menjadi kuat. Saling merangkul satu sama lain dan saling berkolaborasi. Setiap langkah memberi tantangan. Bahkan setiap langkah juga dapat memberi pelajaran. Kita tidak dapat hidup dan bertahan sendiri di tengah pendakian. Disitulah jiwa pertemanan dan persaudaraan bisa dilihat dan dirasakan. Dengan perasaan bercampur di hati, akhirnya kami tiba juga di dataran tertinggi Jawa Barat, Puncak Gunung Ciremai. Alangkah takjub hentakan kaki melaju sendiri, cari keindahan yang lebih berseri. Tiada penjelajahan yang hambar, jika iringan syukur terus berkibar. Kala itu mentari sedang mengambang tenang di atas kepala. Ia belajar bagaimana daya menikmati alam. Dan doa-doa kian melambai lewat tatapan takdir, jauh sebelum bayangannya hadir. Atas izin Tuhan, kami pun masih bisa mengolah nafas dan bergerak ke segala sudut arah, hingga dapat memotret bait-bait suasana. Itulah langit yang sejak lama telah menantangnya. Berpose di antara awan yang siap beri lukisan pengalaman. Alhamdulillah, kita Indie Project udah sukses di puncak tertinggi Jawa Barat, Ciremai 37,8 mdpl. Wah, dengan begitu banyak kesulitan, kesusahan kita, tantangan kita, dengan tetes darah, berdarah-darah, keringat habis, air tinggal segini, tapi kita terbayar lunas dengan view yang bagus. Sebenarnya sih kita bukan untuk sombong-sombongan mendaki, bukan untuk apa-apa, untuk eksis apa, karena kita bukan pendaki,
kita bukan pendaki. Ini project bukan pendaki. Ini project bukan pecinta alam. Kita hanya penikmat alam. Makanya ada yang bilang kan, ada pendaki senior, ada pendaki junior. Sebenarnya saya pribadi itu kurang setuju dengan istilah-istilah seperti itu. Karena mereka juga setiap pendakian di gunung itu pasti dia pemula semua. Terus juga dalam pendakian itu bukan hanya eksistensi, tapi kontribusi. Kontribusi kalian buat apa yang mengaku pendaki senior, kontribusilah buat alam kita. Dari hal-hal kecil apa, sampah, bawa turun. Aware lah dengan alam. Yang aku pecinta alam, maaf, kita bukan pecinta alam. Oke, kalau boleh cerita dari pos 5 sampai ke sini tuh, wah, perjuangannya berat banget. Dari pos 5 itu kita bayangin tidur jam berapa? Tidur jam 2. Summit, ceritanya summit jam 4. Ternyata kita ketiduran karena pos kamling. Giliran jaga tenda supaya tidak diserang bagas. Tapi nggak apa-apa lah, kita nggak dapat sunrise nggak apa-apa. Kita sampai puncak juga, alhamdulillah. Kembali ini selamat juga, alhamdulillah, sama teman-teman. Yang penting di sini pada sehat. Ya. Terus juga tadi dari pos 5 itu melewati ada Gua Walet. Terus banyak juga seperti tadi apa? Gantian carrier juga satu-satu. Aduh, benar. Semakin tinggi itu udara semakin tipis. Makin tadi. Cuman teman-teman ada yang mau nambahin? Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Gini. Next Merbabu. Nah gini bro, ini kita ini kan atap tertinggi Jawa Barat, alhamdulillah udah kita Sukses gitu. udah sukses lah. Nah next setelah atap tertinggi Jawa Barat, kira-kira gunung apa yang kita akan explore? Jawa Tengah. Jawa Tengah apa? Merbabu. Apa? Merbabu itu. Apa bro? Merbabu. Next trip, Indie Project, I'm coming. Sukses terus. Indie Project, Sukses. Kita habis turun dari puncak. Kebetulan di sini ada Gua Walet. Penasaran nih, icon banget nih di Ciremai Gua Walet. Jadi kita penasaran. Kita mau turun lihat Gua Walet tuh kayak gimana sih. Yuk. Stay tune. Oke guys, ketika kita lagi kesusahan di dalam gunung, kita bisa cari makanan-makanan yang bisa kita manfaatkan yang ada di hutan. Seperti ada pohon beri hutan yang seperti ini, buahnya bisa dimakan. Ini buahnya seperti ini. Ini bisa dimakan. Rasanya sedikit masam, masih mentah. Kalau udah matang kemerah-merahan, membantu buat dahaga, jadi mempersegar diri lagi. Kebetulan di Gua Walet ada ini anugerah dari Tuhan. Kita kehabisan air. Alhamdulillah kita nemu sumber air. Jadi kita ngisi air dulu. Kehujanan guys.
Seger, mantap. Seger banget. Ada kejadian gak terduga, teman kita tergelincir, jatuh dari atas sana sampai sini bro, ngeri nggak? Untung kepalanya nggak apa-apa, ini agak kesleo, kita benerin dulu, semoga nggak apa-apa, bisa lanjut lagi ke base camp. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Semangat bro. Lain otak-otak deh. Buka tuh. Aing melapar nyimak. Nah, ucing jejek. Cara anjing, cara jejek. Murad.